Salve sahabat Katolik, kembali berjumpa dengan saya. Saya Rosalina Sakerebau. Di sini saya akan menjelaskan ajaran Ariarisme dan Nestorianisme. Yang pertama, Ariarisme. Ariarisme adalah sebuah aliran teologi yang muncul pada abad keempat Masehi di Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Arius, seorang pendeta Kristen dari wilayah Alexandria. Arianisme menolak keyakinan Trinitas yang diajarkan oleh Gereja Ortodoks pada saat itu, yang menganggap bahwa Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu entitas yang sama dan setara. Arius percaya bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan pertama Bapa, bukanlah golongan yang sama dengan Bapa yang kekal dan sempurna dalam segala hal. Dalam ajaran Arianisme, Bapa adalah yang paling tinggi dan satu-satunya yang kekal. Sementara Yesus Kristus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa. Menurut ajaran ini, meskipun Yesus adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna, dialah tetaplah ciptaan Bapa dan tidak setara dengan Bapa secara substansial. Oleh karena itu, Arianisme menolak doktrin Trinitas yang diakui oleh Gereja Ortodoks pada saat itu, yang menyatakan bahwa Bapa Yesus dan Roh Kudus adalah satu entitas yang sama. Dalam ajaran Arianisme, Yesus Kristus dianggap sebagai anak atau putra Bapa karena dia adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa yang kemudian menjadi manusia. Kelahiran perawan Maria, meskipun Yesus adalah manusia yang mulia dan sempurna, dia tetaplah makhluk ciptaan Bapa dan tidak setara dengan Bapa dalam segala hal. Ajaran ini juga menolak inkarnasi yang menyatakan bahwa Bapa sendiri menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Arianisme juga menolak keyakinan akan keilahian Roh Kudus yang menurut ajaran ini merupakan ciptaan Bapa dan bukanlah entitas yang setara dengan Bapa dalam segala hal. Arianisme percaya bahwa Roh Kudus adalah anugerah dari Bapa yang diberikan kepada umat manusia untuk memberi penghiburan dan petunjuk. Namun bukanlah bagian dari Trinitas yang sama dengan Bapa dan Yesus Kristus. Dalam praktiknya, ajaran Arianisme banyak mendapatkan kritik dan para pemimpin gereja Ortodoks pada saat itu yang menganggap bahwa ajaran tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan rasul-rasulnya. Pada akhirnya, dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi, ajaran Arianisme dinyatakan sebagai ajaran sesat dan dilarang untuk diajarkan di dalam gereja. Arianisme kemudian kehilangan pengaruhnya dan banyak pengikutnya bergabung kembali dengan gereja Ortodoks atau memisahkan diri untuk membentuk aliran-aliran Kristen lainnya. Meskipun ajaran Arianisme telah kehilangan pengaruhnya masih terasa dalam beberapa saat ini. Ajaran ini juga menjadi titik tolak bagi perdebatan teologi tentang hubungan antara Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Alkitab dan ajaran Kristen. Yang kedua, ajaran Nestorianisme adalah suatu ajaran teologis yang dikaitkan dengan Nestorius, seorang patria Konstantinopel pada abad ke-5. Ajaran ini menimbulkan kontroversi besar dalam gereja karena menyangkut pandangan tentang natur Kristus dan peran Maria dalam misteri inkarnasi. Nestorianisme mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia.
Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau pembawa Allah atau Bunda Allah. Ia lebih memilih istilah Christotokos atau pembawa Kristus karena menurutnya Maria hanya melahirkan pribadi manusia dari Yesus, bahwa pribadi bukan pribadi ilahinya. Ajaran Nestorius ditolak oleh banyak teolog dan akhirnya dikutuk sebagai bidat dalam Konsili Efesus atau 431 Masehi. Setelah dikutuk, para pengikut Nestorius berpindah ke wilayah timur atau Persia, India, dan bahkan Tiongkok, dan mendirikan gereja Timur Assyria yang tetap memegang ajaran Nestorianisme.